Salam TITB. Jumpa lagi di One Word Outlook, Market Update minggu keempat November 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Menuju ke penghujung tahun, investor tampak ditarik ulur oleh variatifnya sentimen dari pasar global. Dimulai dari lonjakan inflasi di Amerika Serikat ke level 6,2% secara year-on-year Oktober lalu, atau kenaikan inflasi terpesat sepanjang 30 tahun terakhir, diikuti dengan meningkatnya kembali kasus infeksi COVID-19 di wilayah Eropa. Namun, turut mengimbangi sentimen investor adalah optimisme akan rilisan laporan pendapatan perusahaan di Amerika Serikat per kuartal ketiga lalu, di mana mayoritas berhasil mencetak kinerja yang lebih baik dari proyeksi pasar, ditambah lagi dengan kabar baik terkait paket stimulus infrastruktur Amerika Serikat yang sebesar 1 triliun US dollar yang telah berhasil ditandatangani oleh Presiden Biden pekan lalu. Seiring dengan berbagai katalis tersebut, pasar saham Amerika Serikat alhasil ditutup bervariatif namun cenderung untuk menguat, ditopang oleh saham-saham di sektor teknologi dengan indeks S&P 500 naik 0,32% dan indeks Nasdaq naik 1,24% secara mingguannya. Turut menjadi penopang sentimen adalah ririsan data penjualan retail di Amerika Serikat bulan Oktober lalu yang berhasil meningkat di atas proyeksi pasar atau sebesar 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Di tengah-tengah tingginya angka inflasi, peningkatan pada angka retail sales ini merupakan indikator yang positif bagi permintaan konsumen, seiring dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang bertransisi kembali seperti normal, ditambah lagi dengan prospek pertumbuhan lebih lanjut menjelang Hari Raya Natal mendatang. Beralih ke pasar domestik, pekan lalu merupakan pekan yang positif bagi pasar keuangan Indonesia, seiring dengan IHSG yang menguat 1,04% dan ditutup di level tertingginya di 6.720, dengan rupiah yang bertahan di level 14.230 terhadap US dollar, dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang ditutup stabil di level 6,04%. Pekan lalu, investor turut mencerna berbagai rilisan data penting dari dalam negeri, seperti aktivitas dagang Indonesia yang kembali tercatat positif di bulan Oktober, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 53%, serta pertumbuhan impor sebesar 51% secara year-on-year. Kenaikan pada tingkat ekspor domestik sebagian ditopang oleh kenaikan ekspor komoditas, khususnya pada batu bara kepada negara Cina, yang tumbuh 107% di tengah-tengah krisis energi yang sedang melanda negara tersebut. Dengan aktivitas perdagangan yang positif, angka neraca perdagangan Indonesia pun berlanjut untuk mencetak surplus untuk bulan yang ke-18 berturut-turut, menuju ke rekor tertingginya di 5,73 miliar US dollar per bulan Oktober lalu. Seiring dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang berangsur pulih, Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur pekan lalu dikabarkan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% sesuai dengan antisipasi pasar. Dengan Bank Indonesia yang melihat pertumbuhan pada ekonomi Indonesia lebih lanjut dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali, optimisme pun semakin tertopang seiring dengan angka indeks keyakinan konsumen yang meningkat dan mencapai level 113,4 di bulan Oktober lalu. Secara historikal, di penghujung tahun, khususnya di bulan Desember, pasar cenderung untuk bergerak menguat atau yang seringkali disebut dengan Santa Claus Rally. Sementara data-data ekonomi turut mengindikasikan berlanjutnya narasi pemulihan ekonomi, patut untuk diperhatikan dalam jangka waktu pendek ke depannya adalah lonjakan kasus COVID-19 yang tengah melanda khususnya wilayah Eropa dan yang berpotensi menjadi sentimen pemberat pasar. Negara Jerman contohnya terlihat kembali mengalami gelombang kasus COVID-19 dengan peningkatan signifikan pada infeksi hariannya, lalu diikuti oleh negara Austria yang tengah melakukan national lockdown hingga kurang lebih 1 bulan ke depan demi menekan angka penyebaran virus. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe.
Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITB.